Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu, jamaah salat zuhur di Masjid Ukhuwah Islamiyah Al-Azhar rahimakumullah, wabil khusus Bapak Haji Azhar Kombo, juga bersama kita Ketua Takmir Bapak Muhammad Taufik Zamrawi, kita semua yang pernah menjalankan ibadah umroh atau haji atau tinggal di negeri asing untuk kuliah, untuk bekerja, pasti sering menemukan perbedaan-perbedaan di antara umat Islam. Kalau di sini di masjid hampir pasti tidak ketemu bedanya. Syafi'i semua di sini. Tapi kalau sudah sampai di Mekah akan ketemu Syafi'i, Hanafi, Maliki, bahkan pondok terkenal di sana Al-Maliki, betul ya? Kemudian semua kita akan ketemu dengan berbagai mazhab. Nah, ini pengalaman saya. Satu ketika saya sedang duduk di masjid. Lalu bersama dengan seorang teman, sahabat saya dari Turki. Tidak lama datang satu orang, dia sholat. Pas lagi sholat, selesai sholat, teman saya ini bilang, Anis, ini orang ini Hanafi. Oh ya, gimana ceritanya? Dia tunjukkan cirinya, ini soalnya orang Hanafi ini. Oh ya, nah, itu mengingatkan saya kemudian satu pesan. Kenapa kita ini kalau berjumpa dengan sesama umat kita cari bedanya? Kenapa kita ini kalau ketemu sesuatu kita cari bedanya apa ya saya sama dia itu? Saya ketemu dengan seseorang, ini NU ini, oke, NU. Ah, ini Al-Wasliyah ini kira-kira. Ini Muhammadiyah ini. Oke. Ini kira-kira Dewan Dakwah ini gitu. Lalu lihat celana agak pendek, ini Salafi ini kira-kira. Oke. Lah, kita ini paling senang seakan-akan mencari bedanya. Saya kalau ingin sampaikan pesan rumus sederhana, carilah persamaannya, kurangi mencari perbedaannya. Nah, ini sederhana sekali, tapi kita dalam keseharian kita itu mencari bedanya. Dulu memang kopiah itu ada yang putih, ada yang hitam, Pak. Kenapa ada putih dan hitam, Mbak? Pak, ada yang tahu nggak nih putih hitam ini? Kopiah putih itu siapa yang pakai? Pulang haji. Kalau belum haji, wes rasa gaya mas. Pakai putih itu. Yang sudah berangkat haji, betul ya? Sebenarnya gini, sudah sampai tanah suci pulang pakai kopiah putih. Yang belum pakai kopiah putih belum sampai tanah suci. Nah, tapi beberapa tahun terakhir ini terjadi kemudahan sampai ke tanah suci. Sehingga sekarang ini yang bisa pakai kopiah putih itu banyak sekali. Kopiah putih tidak lagi menjadi pembeda. Nah, saya ingin sampaikan kepada semua pesan sederhana. Cari samanya, jangan cari bedanya. Ini pertama. Yang kedua, saya ingin sampaikan kita ini adalah umat terbaik. Umat Islam ini. Kita ini umat terbaik. Kuntum khairul ummatin urijati linnas. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kita sadar, tapi umat terbaik itu bukan sebagai privilege. Umat terbaik itu sebagai tanggung jawab. Tanggung jawab. Apa bedanya? Kalau privilege itu untuk dinikmati. Kalau tanggung jawab itu untuk ditunaikan. Jadi kita punya tanggung jawab menunaikan. Nah, kalau kita tengok umat kita, sering sekali umat itu
berhasil atau gagal bukan karena mampu atau tidak mampu, tapi karena baca perubahan atau tidak baca perubahan. Jadi pesan kedua, karena kan kultum ini, dibatasi waktunya gitu. Kalau enggak kan nanti gelandrah kemana-mana ini. Jadi kedua adalah tentang membaca perubahan. Kalau kita membaca perubahan dengan cepat, dan mau melakukan antisipasi, insya Allah kita berhasil. Dan sejarah umat Islam sudah menunjukkan yang membaca tanda-tanda perubahan zaman, mengikuti perubahan zaman, mengantisipasi, maka dia menjadi pemenang di zamannya. Nah, saya ingin masuk soal ini pendidikan, Pak. Kenapa? Masjid ini, itu kalau kita lihat, gedungnya bagus. Arsiteknya bagus, rancangannya bagus. Ini pakai ilmu tidak Bapak Ibu? Pakai ilmu. Ada ilmu arsitek, ada ilmu sipil, ada ilmu, semua ini macam-macam ilmu ada di sini. Sampai jadi gedung seperti ini. Nah kita sering melewatkan bahwa untuk membangun umat, apalagi umat yang bersatu, diperlukan namanya pendidikan. Ini kunci sekali. Nah tetapi pendidikan itu sudah mengalami perubahan luar biasa. Anak-anak kita itu, anak-anak abad 21. Hari ini. Gurunya, guru-guru abad 20. Sekolahnya, cara menata kelasnya abad 19. Betul Pak? Bayangkan, jadi kalau sampean panjenengan datang ke sekolah, nanti ketemu 3 abad di satu tempat. Itu. Anak abad 21, guru abad 20, ruang kelas 19. Coba panjenengan lihat aja. Panjenengan lihat foto kelas tahun 1800, sama persis seperti sekarang. Ruang kelas 1700 sama seperti sekarang. Percaya saya. Betul enggak Pak? Nah kita lihat sekolah-sekolah Islam semua. Sekolah-sekolah Islam apa yang terjadi? Itu terjadinya. Sudah saatnya semua masuk ke abad 20. Nah masjid ini saja sudah. Saya diberi instruksi memberikan kultum. Pendengarnya siapa? Yang di masjid ini dan yang di video ini loh. Ini kan abad 21 ini. Betul ya? Saya boleh bilang halo semuanya. Itu abad 21 nonton. Sama yang pegang-pegang HP live streaming ini semua. Kita masuk di abad 21. Ini satu pesan sederhana. Bila kita tidak baca perubahan zaman dari aspek metode, maka kita akan ketinggalan. Jadi ini yang kita harus ikhtiarkan sama-sama. Semoga apa yang selama ini menjadi ikhtiar di Masjid Ukhuwah Islamiyah ini akan dimudahkan pencapaiannya. Dan semoga yang memberikan wakaf tempat ini akan dilipat gandakan pahalanya, dilipat gandakan rizkinya, dan seluruh yang terlibat akan tercatat memiliki sumur pahala yang alirannya tidak pernah berhenti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imamah waj'alna lil muttaqina imamah waj'alna lil muttaqina imamah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin fangsurna 'alal munafiqin fangsurna 'alal zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.